Al-hukmu tsamin, hal yubahu lizawji akhdhul mal muqabil at-talaq? Apakah diperbolehkan seorang suami mengambil uang istri sebagai tebusan dia dicerai oleh suami? Kalian sudah mengetahui bahwasanya kalau seorang perempuan sudah menjadi istri seorang lelaki, berarti seorang istri tersebut ada di bawah kekuasaan si laki-laki. Iya juga. Nah sekarang berarti seorang istri itu tidak bebas, tidak bebas karena ada di bawah perlindungan si suami. Mau keluar rumah izin ke suami, izin mutlak. Jadi bisa. Jadi misalkan biar tidak melakukan hal yang diharamkan, izin dulu ke suami, Mas, misalkan. Panggillah dengan Mas karena Mas itu mahal. Jadi Mas, kalau mau cuma antar ke barunya dan gula selamanya gini, tahu saya izin. Oh gila. Masyaallah. Allah amarallahu 'inda tasrihil mar'a ay yakuna bi ihsan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laki-laki ketika ingin menceraikan istrinya untuk dicerai dengan cara yang baik. Wa naha az-zawja ay ya'khudha syai'an mimma a'ta al-mar'a min al-mahr. Jadi suami tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan pada si istri, walaupun itu maharnya banyak, misalkan 1 M ya, misalkan. Apa? Lain mah. Benih berarti bagi deki benih mimbabi ikala tapi mimbabi sodokon. Senika lain. Tapi pada hukum dasar suami tidak boleh mengambil harta atau mengambil mahar yang sudah diberikan pada sang istri, walaupun belum dukhul misalkan 1 M maharnya. Nah selepas akad si istri dicerai oleh suami, berapa yang wajib diberikan pada istri? 500 juta. Banyak atau tidak? Banyak. Boleh gak suami ngambil itu 500 juta? Tidak boleh. Wala yahillu illa fi halatil khauf alla yuqima hududallah. Jadi ada memang kondisi atau keadaan di mana seorang suami bisa mengambil maharnya lagi dalam keadaan tertentu. Kapan? Apabila sang istri khawatir tidak akan memenuhi hak-hak suami. Misalkan contoh nih, selake nikah jubok saram misalkan, nikah paksa lambok, tak bermula dengan cinta misalkan, kepolen paksa makun make mareduhul pakun tak sayang bentak cinta tak romantis tukar menurut benar tak judu benih juduna rokar menurut benar. Jadi si bini ini katako kebeter ngumpah terus akhir kan melanggar terus abad keserian jemar aja colok ke laki kan senika melulu benarin. Jadi khawatir sebini akhirnya ngucak ke selaki, Mas tanah apapun telak gula mimpian diberi obeng bi gula atau sabai bere ini kebagi ke sampean anak apa gula kebeter mun odiban sampean terus gula ni ke awal tuh sebenarnya pulang gula ni kecam nyacam sampean ni ke coba ikerasan bi gula mimpian ni ke coba misalkan jadi gula takut Mas. Jadi san misan male gula ambu rasanan pian, male ambu gula ngeluh akan hal ni terus
empon kula ni ketelak mas ki wa pesen ni guys bagi kesampean kapi yang kilek telak teti hulu boleh nggak suami ambil uang itu boleh. Ini yang dimaksud oleh illa fi halatil khaufi alla yuqima hududallah. Artinya wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Jadi kalian hai para suami tidak halal bagi kalian untuk mengambil mahar-mahar yang sudah kalian berikan pada istri-istri kalian kecuali illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Wal muradu adam iqamat hududillah. Apa yang maksud alla yuqima hududallah? Khawatir tidak mewujudkan hak atau hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pasangan suami dan istri. Apa saja kewajibannya? Husnul muasyarah. Ya, digauli dengan baik. Si istri harus taat pada si suami. Wal qiyam bihaqqi kullin minaz zawjain. Jadi suami harus memenuhi kebutuhan istri, hak-hak istri. Juga sebaliknya istri harus memenuhi kebutuhan suami atau hak-hak suami. Ya benar. Nahwul akhar. Fa in zaharat bawadir syiqaq wal khilaf. Apabila antara dua pasangan sudah tampak akan adanya perpecahan dan perbedaan, wastahkamati asbabul karahiyah, menjadi kuat sebab saling membenci antara satu dan yang lain, jazalil mar'ati antaftadiyah, diperbolehkan ketika itu perempuan mengorbankan, menebuskan dirinya sendiri pada suaminya, seakan-akan dijual lagi pada suami. Kenapa? Untuk melepaskan ikatan. Mungkin sumpamana kenapa? Selake tak cerai. Selake cerekeng, terang buri dari rumah. Ini sumpah. Wa talaqu wa jaza lirrajuli ay ya'khudhal mal, dan diperbolehkan bagi suami mengambil harta yang diberikan oleh istri tadi. Wa talaqul mar'ati ala hadzal wajh huwa al-ma'ruf bil khulu'. Jadi perceraian seperti ini dimaksud itu yang dikenal dengan khulu', talak khulu' seperti ini. Wa qad arrafahu al-fuqaha bi annahu firaqur rajuli zawjatahu ala badal. Jadi perceraian antara suami dan istri tapi menggunakan uang. Ya'khudhu minha, di mana uang tersebut diambil oleh suami dari sang istri. Wa fi akhdhi zawjil fidyah ta'adlun wa insaf. Ketika suami mengambil uang tadi itu merupakan keadilan. Kenapa? Fa innahu huwa alladhi a'taha al-mahr. Siapa yang memberikan istri itu mahar? Suami. Wa badlu takalifiz zawaj wa zafaf. Siapa yang memberikan biaya-biaya pernikahan dan malam pertama? Suami. Resepsi pernikahan? Suami. Wa anfaqa 'alaiha, yang beri makan siang dan malam. Nafaqah batin? Suami. Wahiyya allati qabalat hadza kullahu bil juhud. Dan semua ini dibalas dengan keingkaran istri pada suaminya. Kemudian si istri talabatil firaq, dia minta pisah, minta cerai dari suami. Fakana minal insaf, maka termasuk dari bentuk keadilan adalah anturudda alaihi ma akhadat minhu, untuk mengembalikan apa yang diambil dari suami pada suami tersebut. Mafhum? Wal aslu, apa artinya aslun? Usul fikih. Al aslu fil lughah ad-dalil. Bagus. Wad dalilu fi hadza, dalilnya adalah ma rawahul Bukhari min qissati imra'ati Thabit ibn Qais wa qad taqaddam. Jadi cerita nih, Imra'ah Thabit ibn Qais ini datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah dicerai tiga cerai bain dia. Sudah ditalak 3 oleh si suami, si Sabit bin Qais. Wa fi qala laha alaihi salatu ma'dai kana. Benih. Apa tanah petik lagi? Ya, ini disconnect nih kabun.
Wal aslu fi hadza ma rawahu al-Bukhari min qissati imra'ati Thabit ibn Qais wa qad taqaddam. Wa fi qala laha alaihi salatu wassalam ataruddina alaihi hadiqatahu. Jadi dulu Thabit ibn Qais ini menikah dengan salah satu perempuan, kemudian mahar yang dijadikan mahar oleh Thabit adalah kebun. Jadi maharnya adalah kebun. Kemudian beberapa hari kemudian, mungkin ini bertahun-tahun hidup bersama Thabit, akhirnya si istri ini nggak betah. Kenapa? Karena Thabit ibn Qais ini jelek katanya, jelek. Jadi nggak nahan ya. Iya, baca nih nggak. Atau rutin apa saya lagi imro'ah Sabit ini tak tahan bereng Sabit rabu coba nih tak bisa ini baka kebetok tak kuat akhirnya datang ring bini kenikah mengadu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artian terus habisa nih terus habisa ban Sabit. Lalu apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ataruddina alaihi hadiqatahu. Apa sering bini nih kan? Apakah kamu ingin mengembalikan kebun yang sudah diberikan Sabit padanya? Qalat na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqbal hadiqah. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu berkata pada Sabit bin Qais, ceraikanlah dia. Ceraikanlah satu kali, talikha tatlikah, waqbal hadiqah, dan terima kebunnya. Berarti ini namanya talaqhu khulu. Ini pertanyaan, misalkan dulu maharnya satu atau maharnya misalkan mahar maturan 1.000, ya maharnya misalkan 50.000 rupiah. Kemudian si suami minta lebih. Oke, telah kebiulah keng sampean harus majar se-M. Boleh gak? Boleh gak suami minta lebih dari mahar yang dia berikan padanya? Ini perbedaan. Waqad dhahaba jumhurul fuqaha ila annahu yajuzu, boleh ayyakhudha az-zawju min az-zawjati ziyadatan ala ma ataha. Jadi seorang suami boleh mengambil lebih dari apa yang dia berikan padanya. Liqauli ta'ala fala junaha 'alaikum fi maftadat bihi. Tidak apa-apa bagi kalian berdua mengambil apa yang menjadi tebusan dari perempuan tadi. Wa hadza 'amun yatanawalul qalila wal katsir. Wa qala Asy-Sya'bi waz-Zuhri wal Hasan al-Basri la yahillu lizawji an ya'khudha ziyadatan 'ala ma ataha. Menurut Imam Sya'bi, Az-Zuhri wal Hasan al-Basri tidak halal lebih. Li'annahu min babi akhdhil mal biduni haqq. Karena itu mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Wa hujjatuhum anna al-ayata fi sadadil akhdhi mimma a'ta ar-rijal nisa fala tajuzu ziyadah. Karena ayat yang tadi menjelaskan tentang apa yang diberikan seorang laki pada istri. Maka kalau lebih tidak boleh. Warrajihu anna ziyadata tajuz walakinnaha makruha. Kemudian beliau berkata, wa qad ikhtalafa al-fuqaha halil khul'u faskhun aw talaq. Ini khulu, talak khulu ini tergolong fasah atau tergolong talak. Apa perbedaan fasah dengan talak? Apa perbedaan? Itu kan ada uyubun nikah ya. Kalau kalian pelajari dalam ilmu fikih, ada uyubun nikah, ada aib-aib nikah, di mana kalau ada aib nikah maka antara laki-laki dan perempuan ini dipisah. Iya, dipisah. Siapa yang misah? Hakim, dipisah oleh hakim. Di antara nih, di antara uyubun nikah bagi seorang suami al-jub. Apa itu jub? Jadi itu batangnya itu habis semua, hilang. Namanya jub. Ya, jadi alatnya itu hilang, namanya jub. Jubbun. Aljab, ya aljabmu. Itu menjadi aib nikah misalkan ada pasangan suami istri tapi
alat punya sang suami itu habis, ya, makan rayap misalkan. Contoh tidak ada di bungkel atau ada lebih sini kan. Nah, di sini terjadi aib, ya, terjadi aib. Karena dengan itu si suami tidak bisa menyalurkan nafkahnya, ya mana nggak punya batangan seperti itu. Nah, jadi istilahnya bukan talak tapi istilahnya fasah. Akhirnya oleh hakim bertindak dipisah antara suami dan istri. Contoh lagi misalkan si suami punya impotensi berkelamaan misalkan. Zaidun la yakum, Zaidun ghairu qaimin. Ya, jadi Zaidnya enggak berdiri. Akhirnya apa? Ya, si istri minta nafkah batin tapi tidak terpenuhi. Gimana caranya? Pergi ke mahkamah. Minta dipisah antara suami dan istri. Namanya fasah, bukan talak ya, tapi fasah. Apa perbedaan fasah dan talak? Kalau fasah itu tidak mengurangi hitungan dari talak. Jadi mun epesa kui fasah berarti jumlah dari talaknya ini kan tak kurang. Jadi mun boleh kulakukan di kesempatan talak sampai 0 kali sini kan. Tapi mun telak misalkan aboli boleh berarti di kesempatan 2 kali. Telak boleh, aboli boleh di kesempatan sekali ya. Sini kekurang mun telak. Mun fasa tak ngurang. Jadi ini namanya fasa. Ini bisa juga berlaku pada perempuan. Kalau yang disebutkan oleh fuqaha di antara min uyubin nikah kalau perempuan ar-ratak. Ar-ratak tahu gak kalian rotak? Rotak ini kemaluan istri itu tertutupi dengan daging, namanya rotak. Ada juga kornon itu diambil dari tulang. Apabila kemaluan sang istri itu tertutupi dengan tulang, ya ini juga uyubun nikah. Ntar pergi ke mahkamah. Apa? Berbeda. Hah? Beredan nah. Sejelas ini beredan kan gitu. Karena iddah ini kalau dilihat dari syariatnya iddah itu menunggu kebebasan rahim kan sini kan. Mumpah langsung kibura pasar langsung akad boleh kan tercampurkan nasabnya. Wa faidatul khilaf tadharu fi ma idza khalaha hal tuhsab 'alaiha talqa amla wal adillatu ala hadhihi masalah tutlabu min kutubil furu'. Tapi yang jelas menurut jumhurul ulama talak hulu ini termasuk talak bukan fasakh. Tsumma qala al-musannif, ini hukum yang terakhir. Ini mau dilanjut atau tidak?